Indonesia kelas 7 semester 2 tentang mengapresiasi dan mengintegrasikan cerita fabel. Namun, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari kali ini adalah 3.11 mengidentifikasi informasi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu yang pertama menyimpulkan ciri dan unsur cerita fabel pada teks yang dibaca dan didengar. Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Oke, kita langsung aja masuk ke materi cerita. Cerita merupakan teks narasi. Teks narasi mencakup sebuah jenis tulisan atau lisan yang mengandung unsur cerita. Hampir setiap hari kita terlibat dengan cerita. Berbincang dengan teman sambil menceritakan sesuatu adalah kegiatan bercerita. Membaca atau menonton cerita tentang jagoan superhero juga adalah kegiatan menikmati cerita. Menghayal menjadi jagoan pemberani pembasmi kejahatan yang memiliki kemampuan hebat, kemampuan luar biasa merupakan kegiatan merancang cerita. Kita sering mendengar cerita atau menonton cerita di televisi atau menceritakan diri kita sendiri kepada orang lain. Saat berkumpul dengan teman-teman, hampir dipastikan kita mahir bercerita. Dengan kata lain, kita semua pernah menciptakan teks narasi dan menanggapi berbagai teks narasi. Saat kita menceritakan suatu cerita berdasarkan pengalaman pribadi atau yang kita dengar atau lihat dari televisi, seringkali kita menceritakan dengan gaya yang berbeda dengan aslinya. Kita berupaya menceritakan dengan cara sebaik mungkin. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan mengubah urutan cerita, memilih bahasa yang lebih menarik, dan menambahkan rincian agar cerita makin menarik. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin fabula. Fabel memiliki cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan manusia dengan segala karakternya. Binatang-binatang yang ada pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Karakter mereka ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Mereka mempunyai sifat jujur, sopan, pintar, senang bersahabat, serta melakukan perbuatan terpuji. Ada juga yang berkarakter licik, culas, sombong, suka menipu, dan ingin menang sendiri. Cerita fabel tidak hanya ditujukan pada anak-anak, tetapi juga kepada orang dewasa. Setelah membaca dan memahami cerita fabel, kamu dapat belajar pada karakter-karakter binatang tersebut. Cerita fabel menjadi salah satu sarana yang potensial dalam menanamkan nilai-nilai moral. Kita dapat belajar dan mencontoh karakter-karakter yang baik dari binatang-binatang tersebut agar memiliki sifat yang terpuji. Ciri-ciri cerita fabel diantaranya yang pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh binatang digambarkan seperti watak manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir cerita. Yang kelima, fabel menggunakan latar alam, hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Ciri bahasa yang digunakan dalam cerita fabel diantaranya yang pertama, kalimat naratif atau peristiwa seperti katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan atau semut menyimpan makanan di dalam lubang. Ciri yang kedua yaitu kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Dan ciri yang ketiga, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Unsur-unsur cerita fabel yaitu yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Unsur yang kedua yaitu latar. Latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Kemudian unsur yang ketiga yaitu alur. Alur adalah jalan cerita. Yang keempat ada tokoh. Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Contohnya seperti tokoh protagonis atau antagonis, atau tokoh utama atau juga tokoh pembantu. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu penokohan. Penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis atau karakter yang
disukai ataupun bisa bersifat tokoh antagonis atau tokoh yang tidak disukai. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu watak tokoh. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog, monolog, ataupun komentar atau narasi penulis terhadap tokoh. Kemudian yang selanjutnya yaitu konflik. Konflik adalah puncak permasalahan dari dalam suatu cerita. Yang terakhir unsurnya yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam cerita tersebut. Jenis cerita fabel berdasarkan pemberian watak dan latar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fabel alami, yang kedua fabel adaptasi. Fabel alami cirinya yaitu watak tokoh binatang digambarkan sesuai dengan kondisi aslinya. Kalau fabel adaptasi, watak tokoh binatang yang diceritakan mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Jenis cerita fabel berdasarkan kemunculan pesan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama fabel koda dan yang kedua fabel tanpa koda. Fabel koda memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita, sedangkan fabel tanpa koda tidak memberikan pesan pengarang secara eksplisit di akhir cerita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.